Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi kita di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel Ojowedi agar channel ini makin berkembang dan diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Teman-teman, malam ini kita akan membongkar atau membicarakan sekitaran tentang benarkah Nyi Roro Kidul itu mitos atau fakta? Ya, siapa yang tidak kenal dengan Nyi Roro Kidul ya teman-teman? Sosok yang diceritakan sebagai penghuni atau penguasa pantai Laut Selatan. Nyi Roro Kidul itu digambarkan sebagai seorang perempuan cantik luar biasa dengan pakaian serba hijau, yang jika dia muncul, dia akan menggunakan kereta kencana dan diikuti oleh beberapa pasukan-pasukannya yang mengiringi dia. Bahkan di beberapa hotel-hotel khusus di daerah pantai-pantai selatan, itu banyak terdapat ruang-ruang khusus yang sengaja disediakan untuk menyambut kedatangan Nyi Roro Kidul itu. Oke, sebelum kita masuk kepada ini mitos atau fakta, kita jelaskan dulu cerita atau background sejarah di belakangnya. Ya, ini tidak lepas dari hubungannya antara penjajahan Belanda di Indonesia. Apakah teman-teman pernah menyadari bahwa, atau teman-teman mungkin menyadari tapi tidak terlalu percaya diri, bahwa kita sebenarnya adalah negara kepulauan, di mana antara satu pulau dengan pulau lainnya itu terhubung oleh lautan. Nah, karena kita bentuknya adalah negara kepulauan dan dikelilingi oleh lautan, itu otomatis menjadikan lautan sebagai play area kita atau playground atau tempat bermain kita, yang sejatinya seharusnya orang-orang kita itu pandai berenang. Bayangkan saja teman-teman, kita bahkan punya lagu yang bunyinya "Nenek moyangku seorang pelaut". Bagaimana bisa nenek kita seorang pelaut, tapi kita semua takut sama laut, takut sama air? Iya, itu semua tak lepas dari propaganda yang dihembuskan oleh Belanda untuk menguasai Indonesia lebih lama lagi. Teman-teman, pernah nggak teman-teman itu membayangkan kenapa pada zaman penjajahan Belanda itu lebih banyak ahli IPA ketimbang ahli IPS? Teman-teman pernah membayangkan nggak kenapa orang tua kita itu selalu mengatakan IPA lebih baik dan IPS kurang baik? IPA lebih mudah kerja dan IPS susah kerja. Dan kenapa banyak presiden Indonesia itu lulusan IPA, bergelar insinyur atau profesor? Ya, jawabannya adalah karena memang Belanda hanya mengizinkan masyarakat kita pada zaman dahulu itu untuk hanya menguasai IPA, tidak IPS. Kenapa begitu? Karena dengan IPA mereka akan sibuk menghitung, sibuk mencari sesuatu yang pasti. Tapi dengan IPS mereka akan sibuk membangun hukum, sibuk membangun sosial, bahkan sibuk memerdekakan bangsa.
Nah, pada cabang-cabang IPS itu terdapat disiplin-disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi. Nah, antropologi itulah yang mempelajari tentang budaya-budaya bangsa. Ya. Dari budaya-budaya bangsa itulah Belanda bisa menguasai Indonesia melalui IPS dan campur tangan militer. Waktu itu Belanda mengirimkan seorang ahli antropologi yang bernama Snodgranger. Snodgranger ini dia mempelajari seluk-beluk budaya Indonesia, agama yang dianutnya, dan mitos-mitos yang mengelilingi sekitaran Indonesia pada masa itu. Bisa dibilang masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius, tapi di saat yang bersamaan adalah masyarakat yang percaya dengan mitos. Kenapa? Karena itu diwariskan oleh nenek moyang kita yang rata-rata berkeyakinan animisme dan dinamisme, serta kebudayaan Hindu-Buddha juga yang ikut mensupport itu. Jadilah kita bangsa yang religius tapi kental dengan mitologi. Itu sebabnya ya di beberapa daerah ada pencampuran antara agama dan budaya. Dan kita tidak akan membahas itu, teman-teman. Ya, kembali ke Nyi Roro Kidul. Jadi bayangkan teman-teman, jika tidak ada Nyi Roro Kidul di sepanjang garis pantai selatan Indonesia, bisa dipastikan ketika itu mungkin penduduk Jawa akan dengan mudah bercampur dan berbaur dengan penduduk Kalimantan. Kalimantan dengan Sulawesi, Sulawesi dengan Bali, Bali dengan Maluku, Maluku dengan Irian atau Papua dengan Sumatera dan lain-lain. Tapi dengan kekuatan budaya itulah Belanda menempatkan sebuah sosok wanita kuat dan sedikit mistis, dalam artian makhluk atau jin atau setan penunggu pantai selatan, yang dimana jika kita menggunakan pakaian tertentu atau kita melewati pada hari tertentu atau pada bulan tertentu atau pada waktu tertentu, penunggu atau wanita itu atau Nyi Roro Kidul itu akan membunuh kita melalui ditelan ombak, dan kita sekali lagi dengan mitos itu akan dijadikan pasukan-pasukan yang abadi bersama dia di dalam laut, dalam kerajaan setan. Dan itu berhasil, teman-teman. Bayangkan saja, dengan mitos itu yang masih bertahan sampai sekarang, banyak membuat rakyat Indonesia itu tidak berani ke laut. Bahkan pada satu pantai khusus ada sebuah mitos di mana kalau kita menggunakan baju hijau lalu kita berenang di pantai itu, kemungkinan kita akan mati terseret ombak. Dan ya itu tadi, diambil oleh Nyi Roro Kidul dan dijadikan pasukannya yang abadi dalam kerajaan setan. Tapi teman-teman, saya pernah menyaksikan ada seorang turis berselancar di pantai itu. Dia memakai pakaian selancar merek tertentu ya, entah Quicksilver, entah Billabong, entah apalah Ocean Pacific atau something gitu, teman-teman. Itu dengan hijau menyala dari atas sampai bawah, dari atasannya hingga celananya, karena itu satu set. Dan surfboardnya pun warnanya hijau, teman-teman.
Sambil duduk saya di tepi pantai, saya perhatikan turis itu. Dalam hati saya juga bertaruh kepada diri sendiri. Berapa lama ya turis itu bertahan? 10 menit kah? 30 menit kah? 1 jam kah? Tanpa saya sadari, saya sudah menyaksikan turis itu bermain selancar lebih dari 1 jam dan tidak mati-mati, teman-teman. Bukannya saya ngarepin turis itu mati, enggak. Saya lihat dia berkali-kali jatuh, berkali-kali tergulung ombak. Tapi nyatanya dia tetap bangkit, tetap naik, dan tetap main. Happy-happy saja dan dia tidak mati. Sampai dia selesai dan dia meninggalkan pantai itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita mau pakai baju hijau, kita mau dibungkus kayak lemper hijau semua juga ya. Tapi kalau kita nggak bisa berenang, nggak usah di pantai teman-teman. Di kubangan juga kita bisa tenggelam. Apalagi di pantai dengan ombak. Ditambah beberapa pantai di selatan itu memang pantainya berciri khas pantai laut dalam, yang artinya dari bibir pantai dia akan langsung masuk ke dalam sebuah cekungan, dan itu biasanya akan membuat ombak berputar lebih dahsyat. Tapi kembali lagi, satu, kuncinya adalah bisa berenang atau tidak ya. Lalu bagaimana dengan Nyi Roro Kidul yang bisa dilihat oleh banyak orang dan dia ada di pantai, dan yang bisa lihat itu nggak cuma 1 atau 2, sudah banyak, sudah ribuan, sudah banyak orang yang menyaksikan. Bahkan sampai ada lukisannya, dan lukisannya itu dari satu tempat ke tempat yang lain dengan gambar yang sama. Jadi begini teman-teman, believe it or not, percaya atau tidak, yang namanya makhluk halus atau setan, bagaimana dia terproyeksikan, bagaimana kita melihat dia, itu adalah hasil olah pikir budaya. Atau lebih tepatnya gini, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita lihat. Buktinya gini teman-teman, kita ke Amerika, gak akan kita ngelihat kuntilanak di sana, gak akan kita ngelihat pocong di Amerika. Karena kenapa? Karena budayanya Amerika, setan wanita itu ya menggunakan gaun pengantin, dan setan laki-laki itu menggunakan tuxedo, rapih, ganteng, keren. Jadi besar kemungkinan kalau kita di Amerika kita bertemu setan, kita bukannya takut, malah mikir itu pengantin kabur dari mana ya. Atau kalau misalnya dia laki-laki, ganteng banget itu laki-laki, lagi jalan malam-malam, rapi banget kayak habis pesta. Begitu juga ketika orang Amerika main ke Indonesia. Karena budaya mereka, setan itu bentuknya laki-laki pakai tuxedo dan perempuan pakai gaun pengantin, mereka tidak familiar dengan setan berbentuk pocongan, atau kuntilanak, atau genderuwo, atau dan yang lain-lain sebagainya. Maka ketika mereka melihat pocongan, mereka hanya bingung, apa benda itu? Dan mereka mencoba mencari jawabannya melalui sains. Begitu juga kalau mereka melihat wanita dengan gaun putih seperti kuntilanak, mereka juga hanya akan mengiranya itu adalah wanita biasa dengan pakaian tidur. Jadi memang setan atau jin dan bangsa lainnya itu ya, dia akan tampil sesuai dengan imajinasi dan proyeksi apa yang kita pikirkan dalam otak kita. Semakin kita takut, semakin seram yang kita pikirkan, maka kemunculannya akan sesuai dengan yang kita proyeksikan dalam pikiran kita itu. Itu adalah mitos yang berubah menjadi kenyataan, teman-teman.
Jadi itu mitos yang dibuat, lalu dihembuskan, lalu dipercaya oleh mayoritas manusia atau orang Indonesia pada pulau-pulau tertentu, dan kemudian itu akhirnya menjadi kenyataan. Kenapa? Yaitu karena dia hasil olah budaya, akhirnya terbentuklah setan itu dengan imajinasi yang seperti itu. Nah, tampilannya itulah yang jadi kenyataan. Karena apa? Setiap orang melihat ya bentuknya seperti itu. Apakah hanya berhenti sampai di situ, teman-teman? Ya, tidak juga. Ya. Belanda itu banyak membuat cerita yang membuat bangsa ini takut. Apakah teman-teman tahu malam Jumat Kliwon? Apakah teman-teman berpikir bahwa malam Jumat Kliwon itu benar-benar menyeramkan? Banyak setan dan lain-lain? Ya, malam Jumat Kliwon seperti halnya juga Nyi Roro Kidul itu adalah sebuah mitos yang dihembuskan oleh Belanda melalui background budaya, teman-teman. Bayangkan, kalau malam Jumat itu sebenarnya adalah malam ngaji, malam tadarus, malam baca Quran. Jadi kalau misalnya orang Indonesia setiap malam Jumat itu berkumpul, ngaji, baca Quran, dan lain-lain, lalu dibahas, lalu diterjemahkan, lalu sampailah pada ayat-ayat yang meminta untuk melakukan perlawanan, untuk merengkuh kemerdekaan, untuk berjihad. Rasa-rasanya Belanda tidak akan pernah bertahan di Indonesia lebih dari 300 tahun, teman-teman. Tapi ya itu, dengan background budaya itulah Belanda mengetahui bahwa orang Indonesia itu walaupun mereka religius, tapi mereka mudah ditakut-takuti dengan latar belakang mitologi. Jadi Belanda menggunakan teori itu. Disebarkanlah mitos bahwa malam Jumat adalah malamnya setan. Setan-setan jenis apapun keluar berkumpul merayakan malam itu, mengganggu manusia dan lain-lain. Sedangkan kalau kita melihat keadaan masyarakat pada zaman penjajahan dulu, bisa dibilang amat sangat jauh berbeda dari sekarang, teman-teman. Kalau sekarang kita tinggal di perumahan-perumahan, kita tinggal di komplek-komplek, di mana jalanan-jalan itu terang, lampu-lampu itu banyak. Dan untuk kita berkumpul satu tempat, contohlah misalnya di sebuah balai RW atau segala macam, kita bisa mendatangi tempat itu dengan cepat dengan kendaraan, seperti mobil ataupun motor. Tapi bayangkan kejadian itu adanya di tahun 1900-an, teman-teman. Masih berupa dusun-dusun, masih berupa kampung-kampung. Satu rumah dengan rumah lainnya berjarak 10-20 meter, bahkan 100 meter. Melalui jalan-jalan kampung, jalan-jalan setapak, kiri kanannya pohon besar-besar. Tidak ada penerangan, hanya ada obor. Obornya pun hanya sedikit. Suasananya gelap gulita. Dan untuk mengaji itu dipusatkan di balai-balai pertemuan, kayak di tempat-tempat RW atau di kecamatan atau kabupaten. Kira-kira apa yang bisa menghentikan orang-orang ngaji itu untuk datang ke tempat itu? Ya otomatis mitologi. Mitologi digabungkan dengan keadaan gelap dan sepi desa-desa zaman dulu. Jadilah malam Jumat yang seharusnya malam mengaji menjadi malam setan. Bayangin teman-teman,
itu masih tertinggal hingga sekarang. Bahkan generasi sekarang pun mempercayai bahwa malam Jumat itu malam setan. Padahal malam Jumat itu malam ngaji, teman-teman. Malam tadarus. Malam baca Quran. Ya, itulah dua mitos yang dihembuskan oleh Belanda atas dasar budaya ataupun salah cabang dari pelajaran IPS ya teman-teman ya, dari IPS bukan dari IPA. Dan ternyata memang IPS itu adalah powerful dalam membangun bangsa. Karena hukum itu dari IPS ya, karena kebudayaan itu dari IPS, karena sosiologi itu juga dari IPS. Jadilah Indonesia terjajah selama beberapa ratus tahun hanya karena disibukkan oleh eksakta dan meninggalkan IPS. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah apakah saya orang yang membenci IPA dan mensupport IPS sedemikian rupa? Ya tidak juga ya teman-teman. Saya hanya meminta teman-teman untuk lebih objektif dan bisa memahami bahwa IPA dan IPS adalah dua pilihan. Tidak ada yang lebih unggul antara satu dan lainnya. Dan teman-teman juga perlu ketahui bahwa negara-negara besar itu fokusnya pada membangun manusia, bangsa, bukan membangun eksakta. Gitu. Walaupun ada ahli-ahli eksakta ya mereka hanya pada poin-poin tertentu seperti untuk eksplorasi astronomi, untuk buat obat atau segala macam gitu ya. Tapi struktur bangsa itu sendiri ya terbangun dari IPS. Ya begitulah teman-teman ya, dua mitos yang dihembuskan oleh Belanda yang ternyata benar-benar membuat Indonesia jatuh dalam ketakutan dan keterpurukan. Bayangkan jika dua mitos itu tidak pernah dihembuskan, ya kemungkinan kita mungkin sudah merdeka di tahun 1800-an atau di tahun 1700-an, atau bahkan mereka tidak pernah menjajah kita sama sekali. Baiklah teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.